Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Halo Zen People semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semuanya. Gimana nih kabarnya Zen People semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun Zen People semua berada. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah tidak berjumpa begitu ya, lama sekali. Dan pada pagi hari ini kita bertemu lagi di acara seminar kita di Genomic dengan tema Smart Payment, Smart Business. Namun, sepertinya kurang lengkap nih kalau kita tidak berkenalan dulu satu sama yang lainnya. Namun sebelumnya, saya punya pantun dulu nih teman-teman. Boleh ya saya pantun? Boleh dong reaksinya. Kak Indah, boleh saya pantun? Boleh, Kak. Nah, saya ada pantun nih teman-teman. Saya Di Mesir ada unta, di Indonesia ada kuda. Halo semua, perkenalkan saya Reski Kusuma. Senang berkenalan dan berjumpa dengan Anda semuanya. Nah, saya akan menemani teman-teman semua dalam 1 jam ke depan. Dan untuk teman-teman semua, juga boleh dong perkenalkan namanya siapa, asal daerahnya dari mana. Silahkan teman-teman untuk meramaikan kolom chatnya. Boleh ya teman-teman diramaikan kolom chatnya. Silakan teman-teman perkenalkan nama teman-teman siapa, asalnya dari mana, agar tujuannya kita bisa berkenalan satu sama yang lainnya. Atau bahkan mungkin kita bisa berkolaborasi bersama. Oke, di sini sudah ada Kak Rangga Aroshid. Halo Kak Rangga di Tangerang. Oh, di Tangerang. Tangerang aman Kak? Apakah Aman, hujan atau Kak. panas? Tangerang aman. Aman. Oke, ada siapa lagi? Kedengaran tidak Kak suara saya? Kak Siti. Iya, kedengeran Kak. Halo Kak Siti dari Bogor. Dan Kak Fitri dari Bekasi. Halo semuanya. Salam kenal ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, teman-teman semua,
mengingat waktu kita sangat terbatas, jadi kita lanjut saja ya ke materi kita selanjutnya. Namun tetap teman-teman dipersilahkan untuk perkenalan diri satu sama yang lainnya di kolom chat. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nih tentang apa sih Kaizen Room itu. Pasti teman-teman di sini juga masih banyak yang belum tahu tentang apa sih Kaizen Room itu sendiri. Jadi izin saya untuk share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Boleh jempolnya Kak Admin yang saya share. Sudah ya teman-teman? Oke, jadi sebenarnya apa sih Kaizen Room itu sendiri? Kaizen Room itu mengambil kata Kaizen dari bahasa Jepang, yang berarti Kai artinya perubahan dan Zen berarti baik. Jadi Kaizen Room sendiri merupakan bagaimana kita melakukan suatu perubahan baik yang terus berlanjut, yang terus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Sehingga kami Kaizen Room hadir di sini sebagai ruang bertumbuh untuk para setiap sumber daya manusia yang dimiliki setiap lini organisasi. Gunanya apa? Untuk menghadirkan perubahan positif baik itu melalui soft skill dan digital skill, yang pastinya materi yang kami berikan ini akan relevan dengan zaman sekarang. Nah, apa yang menyebabkan Kaizen Room ini hadir atau masalah apa sebenarnya yang terjadi? Karena mengingat kondisi kita saat ini teman-teman, bahwa perubahan teknologi digital yang begitu pesat sekali pertumbuhannya, ini yang menjadi suatu acuan begitu ya, untuk di mana Kaizen Room ingin berkontribusi bagaimana caranya agar sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, baik itu dari perusahaan multinasional maupun dari pemerintahan hingga ke universitas, mungkin untuk bisa memaksimalkan potensi mereka dan bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi digital. Nah, inilah yang menjadi cita-cita kami, dan kami ingin menularkan cita-cita ini dalam sebuah public event seperti yang teman-teman sedang ikuti sekarang ini, yaitu public event di Genomic. Ya, dan kita juga punya public event lainnya, ada Kaizen Talk yang akan membahas tentang kira-kira apa saja nih skill yang kita perlukan dalam dunia kerja, dan juga ada public event ngerti digital tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital. Hingga kita juga ada namanya in-house training hingga project consulting. Nah, ini semua kami berpetualang begitu ya, bukan hanya di sekolah ataupun universitas, namun hingga ke BUMN, dinas pemerintah, dan instansi, yang pastinya ini untuk meningkatkan potensi staf, baik itu dari melalui communication skill-nya, digital skill-nya, hingga leadership skill-nya. Nah, teman-teman, kami hadir bukan hanya secara offline, tapi juga secara online, seperti kegiatan kita pagi hari ini, dan tentunya secara hybrid juga, baik itu dalam kondisi indoor maupun outdoor. Seperti teman-teman yang tertera pada monitor teman-teman masing-masing, di sini ada dokumentasi. Di gambar pertama ada pelatihan dengan UMKM, di mana tentang literasi keuangan, dan juga di sini ada pelatihan dengan para teman-teman kita yang disabilitas. Jadi kita bukan cuma melakukan pelatihan dengan non-disabilitas, namun juga berada untuk membantu para teman-teman kita yang disabilitas. Dan juga membantu para mahasiswa-mahasiswa bagaimana lebih aktif lagi dalam menjalankan perkuliahan mereka dan memaksimalkan potensi mereka. Nah, teman-teman, itu tadi perkenalan singkat tentang Kaizen Room, dan selamat menikmati perubahan baik. Selamat menikmati kelas kita di Genomic pada pagi hari ini. Jika organisasi teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi admin kami, baik itu melalui WhatsApp maupun Instagram, atau boleh langsung juga menghubungi saya ya teman-teman, agar kita bisa bertemu dan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman, itu tadi pemaparan singkat saya tentang Kaizen Room itu sendiri teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru hadir, terima kasih banyak sudah hadir. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti teman-teman, izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu. Jadi, tata tertib yang sekiranya kita semua bisa patuhi bersama. Teman-teman diharapkan untuk menonaktifkan mic-nya sampai teman-teman diizinkan untuk open mic. Dan juga
Jika teman-teman punya pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, teman-teman boleh banget mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Namun, pertanyaan teman-teman akan dijawab pada sesi tanya jawab. Nah, yang ketiga, teman-teman boleh banget untuk menyalakan kamera. Tujuannya apa? Biar kita bisa lebih berinteraksi satu sama yang lainnya. Karena sepengalaman saya ketika kita mengikuti seminar online, ketika kita on cam, itu akan lebih memudahkan kita untuk memahami materi. Jadi boleh ya teman-teman untuk on cam. Nah, baik teman-teman semua, sebelum kita menyapa nih narasumber kita, sepertinya narasumber kita sudah pada hadir ini. Narasumber kita sudah pada hadir. Sebelum kita menyapa mereka nih, narasumber yang kece-kece ini, eh, admin boleh di-share video perkenalan narasumbernya terlebih dahulu. Maaf guys, ada kesalahan teknis. Maaf, mohon maaf namanya juga manusia ya. Boleh admin diulang. Maaf ya teman-teman. Boleh kita ulang, kita tunggu dulu adminnya. Mungkin adminnya grogi ini kali ya, karena melihat narasumber kita ini udah ada Kak Indah, cantik banget pada pagi hari ini. Halo Kak Indah. Jadi sepertinya agak grogi nih admin kita. Boleh di-share ulang? Nah, teman-teman semua, itu tadi video singkat perkenalan tentang narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Kak Aidil Wicaksono selaku Managing Director dari Kaizen Room. Dan juga ada Kak Indah Brilian sebagai Relationship Manager dari cabang Fatmawati BRI. Wah, selamat datang kakak-kakak semua. Halo Kak Indah, Kak Halo Kak, selamat Aidil. datang. Thank you loh Halo, udah halo diundang. Kak. Halo, selamat Iya, pagi. terima kasih Thank juga you loh so Kak sudah much sudah mau hadir. meluangkan waktu. Ya, Gimana nih Kak kabarnya nih Kak Indah, Kak Aidil? Sehat? All good, alhamdulillah, senang sekali, happy, sehat. Semoga teman-teman juga sehat ya di hari Sabtu Amin, pagi ini. amin, amin. Kak Aidil posisinya di mana nih Kak? Saya posisi di Depok nih, kayaknya. Oh di Depok, sama dong. Saya juga lagi di Depok Nah, nih Kak. Aduh. Kak Indah gimana Kak? Kabarnya gimana Kak? Baik, sehat? Alhamdulillah aku sehat Kak. Senang sih hari ini bisa ketemu orang-orang hebat, terus ketemu teman-teman bisa sharing-sharing. Wih, kita juga senang banget nih Kak. Dan pastinya teman-teman juga udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi-materi dari narasumber-narasumber kita yang kece-kece. Nah, oke mungkin nggak usah berlama-lama kali ya Kak, karena pastinya teman-teman udah pada penasaran nih. Jadi untuk yang pertama pemaparan materi Kak Aidil Wicaksono dulu ya Kak. Kak Aidil siap Kak? oke, oke, cool. Oke, baik untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Silahkan Kak Aidil. Oh iya Kak, maaf izin mengingatkan pemaparan materinya 20 menit ya Kak. Baik, terima kasih Oke, banyak, Kak silahkan. Reski. Izin untuk dimulai teman-teman sekalian, biar nggak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Seneng banget nggak hanya ketemu dengan teman-teman Zen People di sini, tapi pastinya ketemu Kak Indah Brilian. Thank you so much lagi-lagi sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu loh, guys. Ini nggak ada jam kerjanya beliau, tapi mau diculik untuk bisa sharing-sharing tentang bagaimana teman-teman di sini, apalagi di sini banyak banget yang punya usaha dan bisa menggunakan hal-hal terkait digitalisasi, terutama dalam proses pembayaran. Nah, di sini saya akan coba untuk ngulik pertama dari sisi smart business-nya. Kayak apa sih sebetulnya sebelum nanti kita akan kaitkan dengan smart payment yang dibahas oleh Kak Indah. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya izin langsung share screen aja, teman-teman. Yang ingin saya angkat di sini sama kayak pesan-pesan yang teman-teman semua terima, di-share sama admin kita dan dikasih tahu bahwa yang akan dipelajari nggak hanya ngomongin masalah smart payment-nya aja, tapi juga tentang smart business. Sebetulnya teman-teman yang punya usaha, itu mau dibawa kemana sih usahanya? Pertanyaannya kan kayak gitu ya. Terus akan ada di titik apa sih sebetulnya kita akan scale up, mungkin nanti kepikiran punya tim lanjutan, mungkin nanti akan kepikiran untuk bisa punya kantor sendiri, punya pabrik sendiri, dan lain sebagainya.
Kita akan coba untuk bahas sisi fundamentalnya ya, karena saya akan ajak teman-teman untuk mengulik lebih dalam tentang penggunaan media sosial yang pastinya akan sangat-sangat ngebantu untuk bikin bisnisnya semakin smart. Jadi di sini ada beberapa tagline yang saya coba untuk ambil di mana bisnisnya teman-teman atau brand yang lagi teman-teman semua bangun itu adalah sebuah janji dan itu adalah sebuah cerita. Jadi persepsi yang ada atau bahkan anggapan yang diterima oleh banyak orang di sekitar kita, tetangga, orang tua, adik, kakak atau bahkan teman-teman kita tentang apa yang kita lakukan itu sebetulnya perlu untuk teman-teman semua pikirkan lebih mendalam dan kita lakukan hingga sesuai dengan maunya kita seperti apa. Soalnya banyak banget yang terjebak dengan satu kata ini. Apa-apa kayaknya pengen langsung viral aja. Apa-apa kayaknya pengen langsung dapat likes yang banyak, dapat followers yang banyak, dapat share yang banyak dan seterusnya. Kalau ternyata udah banyak, terus apa? Banyak dari teman-teman yang belum bisa ngejawab pertanyaan itu. Kalau ternyata kontennya atau bahkan apapun yang teman-teman semua bagikan udah viral, terus gimana? Apakah memang benar-benar makin nambah kaya? Apakah betul-betul bisa nambah transaksi? Apakah benar-benar konsumen-konsumennya menjadi konsumen yang loyal? Banyak yang jawab enggak juga ternyata. Karena viralitas itu sendiri sebetulnya bisa dibuat strateginya. Salah satu caranya adalah dengan teman-teman sekalian mau coba untuk mengasah pola pikir dan bikin step by step dari satu hal ini. Di marketing, kita nyebut ini AIDA, ada awareness, interest, desire, dan juga action. Bagaimana konten-konten atau bahkan hal-hal yang teman-teman semua bagikan di media sosial nggak hanya sekedar membagikan perhatian atau bahkan menarik awareness aja, tapi bisa menimbulkan aksi. Nanti akan saya kasih contoh beberapa beberapa konten yang mungkin mengandung unsur AIDA itu sendiri. Tapi contoh sederhananya kayak gini. Buat teman-teman yang tertarik untuk bisa lebih lanjut lagi mengasah kemampuannya dari sisi smart business, smart payment gitu ya. Ini kayaknya waktu yang tepat buat teman-teman ngulik lebih lanjut lagi. Jadi awareness-nya dibangun, interest-nya dibangun, desire. Masa sih nggak mau ikut karena kegiatan ini gratis, nggak berbayar sama sekali, dan teman-teman akan dapat banyak hal bla 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 bla. Desire itu lebih ke hasrat, lebih ke emosi, kondisi-kondisi yang perlu untuk teman-teman semua tunjukkan seberapa pentingnya produk teman-teman. Sampai akhirnya action ini adalah ajakan. Nah, buat kamu yang belum daftar, silakan cek link di bio ya, atau silakan klik tombol di bawah ini, dan lain sebagainya. Ada aktivitas ajakan. Biasanya saat kita melakukan sesuatu penyampaian di ruang digital atau bahkan di media sosial, ini nggak hanya secara digital tapi konvensional juga sama. Banyak di antara bisnis yang akhirnya nggak jadi smart karena kita hanya menjawab apa yang ditanyakan oleh calon konsumennya. Kak, produknya ada apa enggak? Kak, ada warna ini apa enggak? Enggak ada. Ada. Padahal kita bisa lanjutin itu dengan upaya tambah untuk menghadirkan action. Kak, yang warna hijau nggak ada, adanya yang warna biru. Mau nggak yang warna biru? Inisiatif-inisiatif itu ternyata secara perlahan sangat-sangat mampu bikin teman-teman semua bikin bisnisnya jadi lebih smart. Sebenarnya gitu ya. Kadang kita merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang biasa, tapi hal kecil itu bisa ngerubah banyak hal. Kalau mau tahu lebih detail tentang ngomongin masalah viral-viralan, nanti teman-teman semua bisa coba untuk cari bukunya, namanya adalah Contagious. Contagious ini artinya menular. Ada beberapa rumus yang dibahas di sana, ya dari Jonas Berger. Saya nggak akan bahas detail di sini, karena panggung utamanya nanti untuk teman-teman sebenarnya ngomongin masalah smart payment. Ya, jadi ini beberapa contoh yang tadi saya bilang, bagaimana kita tidak hanya aware, kita tidak hanya aware, tapi mendapatkan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Oke, contoh ada mas-mas yang gigit banner di sini. Gigit banner di sini. Apakah kita aware? Yes, kita aware pastinya. Kita akan nyari tahu, itu kok bisa ya digigit ya? Kita juga interest, tertarik, dan akhirnya kita coba untuk nyari tahu kenapa sih si mas-masnya bisa untuk menggigit banner itu tadi. Oh, ternyata ada pasta gigi ya di bagian bawah. Dan kita berpikir, kayaknya kalau pakai pasta gigi itu saya punya gigi yang sekuat si mas ini. Misalnya. Jadi ada banyak cara dan upaya untuk teman-teman semua membangun persepsi. Tentunya dengan mempelajari content writing, copywriting, dan bagaimana kita bisa menentukan visual-visual yang sesuai. Gitu. Jadi untuk bisa menghadirkan smart payment atau bahkan pembayaran, pastinya perlu ada orang yang beli dulu. PR-nya, kalau ternyata teman-teman tidak berhasil menghadirkan transaksi atau pembelian, ya gimana caranya pakai smart payment? So,
dari menciptakan satu langkah bisnis yang smart. Saya yakin teman-teman semua di sini, teman-teman UKM di sini yang sedang mencoba atau bahkan bertumbuh, punya gambaran yang lebih luas lagi dalam rangka tadi memperkaya upayanya dalam menggayat dan juga merangkul lebih banyak konsumen. Contoh-contoh aja ya. Jadi sebetulnya Mas, tadi kan di baliho, tadi kan di banner, kita kan kalau UKM jarang banget, kita biasa pakai media sosial, yes. Habis ini kita akan coba untuk masuk ke sana. Tapi yang ingin saya ingetin di awal adalah bagaimana saat teman-teman semua menyampaikan sesuatu, please being relate. Gimana kalimat-kalimat yang ada di sebelah kanan ini dirasakan bukan sama kita, tapi dirasakan sama audiensnya, dirasakan sama konsumennya. Oh iya, ternyata nih BRI saya banget. Ternyata saya baru tahu loh informasi ini. Oh, produknya sesuai ternyata sama apa yang saya mau. Dan ya pun lucu banget sih. Suka deh. Coba untuk dibagiin, coba untuk di-share, dan lain seterusnya. Ada 4 jenis konten sederhana yang mungkin bisa teman-teman semua asah nanti. Contoh, konten-konten yang memang bisa menyampaikan inspirasi. Ya, ada motivasi-motivasi yang coba untuk dibangun. Contohnya di sini, gimana caranya makan enak tapi murah, misalnya gitu ya. Kira-kira bisa masak apa sih? Edukasi, ngomongin tips and trick, ngomongin panduan, ngomongin hal-hal yang akhirnya akan mempermudah hidup kita, bahasa gitu ya. Lalu konten-konten yang menghibur, ini biasanya ada kuis atau bahkan berbicara tentang meme yang lagi rame banget dibahas sekarang. Itu juga ada kaitannya sama konten kekinian atau bahkan konten-konten yang viral tadi. Bahasa viral itu sendiri sebetulnya adalah menular ya. Gimana ternyata secara organik harapannya ini bisa ngikutin pasar dan orang lebih aware sama produk-produk kita. Contoh-contoh dari setiap produk pasti ada banyak. Yang menjadi tantangan adalah kadang teman-teman semua tuh tidak eh, cukup aktif, tidak cukup mawas untuk melihat bahwa kalau jualan batik sebetulnya yang disampaikan nggak hanya tentang motif, harga, atau ukuran loh. Ternyata ada banyak hal yang bisa diulas loh. Contoh nih, ngomongin sejarah batik, ngomongin tempat yang cocok untuk pakai batik, ngomongin bagaimana kita bisa tampil unik sama batik. Ada motif batik untuk generasi-generasi sekarang, contohnya. Atau bahkan 5 batik yang wajib ada di lemari. Ada banyak banget pilihannya. Contoh lain, tadi kan produknya berbentuk barang. Sekarang jasa. Saya punya jasa bikin website nih. Kira-kira apa ya? Apakah ternyata saya harus selalu ngasih tahu, halo yang mau bikin website, silakan bikin sama saya. Basi, basi. Coba untuk bikin beberapa rute, beberapa campaign dengan rumus AIDA yang tadi. Bangun awareness-nya, berikan interest-nya, tumbuhkan desire-nya, dan ajak untuk bisa action. Ajak untuk mereka ngambil langkah gitu ya. Contoh di sini, teroptimasi dengan mudah di mesin pencari. Gampang banget loh. DigiFriends misalnya, gampang banget loh DigiFriends untuk teman-teman ditemukan di Google dengan cara ABCDE. Nah, mau tahu langkah berikutnya seperti apa? Langsung kontak admin kita aja, kita akan bikinin websitenya dengan affordable. Contohnya. Jadi ada ajakan di bagian akhir yang jangan sampai teman-teman semua lewat. Sekarang saya mau nantang teman-teman sekalian. Kira-kira kalau usahanya rental mobil, topiknya tuh apa aja? Yang bisa diomongin tuh apa aja kira-kira? Coba ditaruh di kolom chat. Tadi kan ada beberapa contoh tuh kalau baju batik ternyata bisa ngomongin sejarahnya, bisa ngomongin motifnya, bisa ngomongin eh ya macem-macem deh ya. Kalau ternyata rental mobil, apa ya yang cocok untuk diomongin? Apa ya? Misal, 5 tempat menarik untuk wisata keluarga. Nggak hanya tentang produknya, nggak hanya tentang barangnya. Teman-teman perlu coba untuk mengasah gambaran terkait apa yang akan dirasakan oleh penggunanya, apa yang diinginkan oleh penggunanya, apa yang betul-betul mengubah kondisi, gitu ya. Nih dari Kak Siti, terima kasih banyak ngomongin kenyamanan. Dari Kak Rangga, ada ngomongin fasilitas. Rental mobil, jual beli, kata Kak Rangga juga tadi ya. Jadi bisa banget beberapa hal lain. Contoh, ini fungsi dari spion, kalau emang mau ngomongin spesifikasi atau bahkan fitur-fitur. Tapi saya senang banget untuk ngajak, ini loh 5 tempat yang nyaman untuk teman-teman liburan bersama keluarga. Saya sebutin. Mau lebih nyaman ke tempat itu, kayaknya cocok deh mobil ini untuk dibawa bareng sama keluarga. Kebayang ya?
maksudnya. Jadi eh, tidak langsung to the point. Masalahnya adalah kita tuh seneng banget dar der dor aja sampai akhirnya kita tuh nggak diinget. That's the problem. Ini beberapa beberapa opsi ya, beberapa contoh aja yang mungkin bisa teman-teman semua coba dari varian pembuatan jenis konten dan lain sebagainya. Nanti di sesi berikutnya, sesi lain, kalau memang ternyata ada waktu, kita akan coba untuk ulas ini lebih lanjut. Ini beberapa brand yang mungkin kita kenal, bahkan kita tahu, ngomongin Nike, ya. Ada circle yang mewakili. Tagline mereka adalah just do it, lakuin aja. Alasannya kenapa sih? Mereka tuh punya why atau bahkan punya purpose untuk bisa percaya sama badannya kita, ya. How-nya, misinya adalah bisa membagikan inovasi itu lewat atlet, ya, barang-barangnya digunakan oleh atlet seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan? Ya tadi coba untuk eh, dielaborasi, coba untuk dipergunakan secara real sama si atlet itu sendiri. Kadang kita pengen langsung nyampe ke yang bagian kanan. Kadang kita hanya nyampein tuh hanya bagian what-nya aja. Padahal yang perlu tuh teman-teman semua asah adalah bagian why-nya di sendiri. Burger King misalnya, why-nya apa sih? Ternyata mereka percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri gitu. Karena tagline-nya your way. Wih, jalanmu deh kira-kira maunya kayak apa, makan burgernya kayak apa contohnya. Atau Dove di sini ya. Mereka punya tagline you are more beautiful than you think. Alasannya adalah bagaimana mereka tuh percaya. Lagi-lagi ini adalah asas kepercayaan, asas keyakinan bahwa konsumennya bisa jadi apa. Dengan pakai produknya kita, konsumennya bisa jadi apa. Dengan saya menjadi nasabah BRI, saya akan menjadi apa. Dengan saya ternyata menggunakan baju A, saya akan jadi apa. Punya gambaran itu akan memudahkan teman-teman sekali lagi untuk mengetahui posisinya ada di mana. Karena nggak bisa bohong, teman-teman tuh punya kompetitor, teman-teman tuh punya banyak banget saingan. Yang bisa bikin kita beda adalah tadi upaya-upaya tambahan yang kita coba untuk sampaikan melalui banyak sekali konten, terutama dari aktivitas-aktivitas kita. Ya, jadi saya tadi udah ngomong panjang lebar, saya coba untuk peringkas aja bagaimana brand itu akhirnya terbangun karena adanya brand identity dan adanya branding. Hmm, adanya branding. Ibuhan ing dalam bahasa Inggris itu menandakan sebuah aktivitas. Kalau ternyata keseharian saya hanya tidur-tiduran, keseharian saya hanya buka WhatsApp, status, terus posting, ya Allah kenapa hidup saya gini-gini aja, atau seharian saya hanya ngeluh di Instagram story saya bahwa ya ampun enak banget sih udah pada nonton A, udah pada makan A, makan B, makan C, dan itu saya rutin lakukan, kira-kira apa sih yang akan dipikirkan oleh followersnya saya? Pasti akan kebayang, ih, Idol tuh ternyata males ya. Ih, Idol tuh ternyata tukang ngeluh ya. Ih, Idol tuh ternyata A, B, C, D, E, dan sebagainya. So, dalam bisnis pun sama. Saat teman-teman semua terbayang atau bahkan terfikir untuk menjadi sesuatu, coba untuk bayangkan atau bahkan coba untuk isi titik-titik yang ada di sini. Mau di screenshot boleh, mau langsung ditaruh di kolom chat juga boleh. Produk saya adalah skincare, yang apa? Saya adalah seorang titik-titik yang apa, ya. Saya misalnya Adu Caksono, saya adalah seorang dosen yang asik misalnya. Saya adalah seorang dosen yang senang banget main game. Perlu saya ternyata adalah speakers, speakers yang memang memiliki suara yang menggelegar, ya apapun itu. Bisa teman-teman semua coba untuk kaitkan. Hingga akhirnya kita akan menyisihkan tuh beberapa posisi-posisi dan kita tahu. Bayangin deh, kalau banyak banget konsumen yang mau ngelakukan pembayaran digital, tapi kita nggak bisa. Aduh mas, mohon maaf nggak bisa, cash aja. Aduh mas, mohon maaf nggak bisa, ribet, takut. Aduh mas, kayaknya, aduh cash aja ya, kayak biasa aja ya. Ya nggak apa, nggak masalah sih, nggak masalah sama sekali. Yang kadang jadi masalah adalah untuk pembelinya. Bayangin, pembelinya mikir apa? Kayaknya ribet ya, beli di situ harus bawa cash. Gimana kalau kita cari penjual yang lain? Dan itu sering terjadi. Dan itu sering terjadi. So, ngomongin tentang digital, ngomongin tentang branding, ngomongin tentang social media, ini pun didorong dari aktivitas kita di dunia nyata. Makanya hari ini saya seneng banget bisa ketemu sama Kak Indah untuk bisa sharing ke teman-teman sekalian seberapa penting sih kepakainya, terutama mendorong kepercayaan publik
mendorong keyakinan publik terhadap bisnis yang teman-teman semua punya. So, last things dari saya, untuk bisa membangun brand yang kuat, untuk bisa membangun janji yang teman-teman semua upayakan, kasih dulu, lakuin dulu, lakuin lagi, lakuin terus. Nanti akan ketahuan rasanya itu kayak apa. Ini ada satu form, nanti mungkin teman-teman semua akan terima juga materinya. Kalau ada waktu, silakan ditip aja. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan tanya aja ke saya, silakan DM aja ke saya, atau bahkan bisa DM ke teman-teman di KSN Group. Terakhir, prinsipnya jangan dibawa stres, ya, jangan dibawa susah, jangan dibawa capek atau bahkan males, atau mikirin ya ampun life stage cuma segini dan sebagainya. Kita coba untuk pikirin siapa yang akan terbantu dengan apa yang teman-teman semua bagikan. Bisa sharing tips and trick apa ya hari ini, siapa yang bisa saya tolong ya hari ini, dan ada hal baru apa yang bisa kita lakuin hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Kita sama-sama gak sabar untuk ketemu sama Kak Indah. Akhirul Caksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Reski. Terima kasih banyak Kak Aidil atas materinya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Aidil sudah sharing kepada kita tentang sosial media. Nah, tadi yang paling melekat gitu yang bagian akhir gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya bisnis atau mungkin yang baru mau punya bisnis, jangan dibawa stres teman-teman. Dibawa happy aja teman-teman ya. Seperti ya saya juga nih sebenarnya sebagai Gen Z begitu ya. Kalau mau bikin suatu bisnis, overthinking dulu tapi nggak jalan-jalan gitu ya. Jadi ya teman-teman harus dibawa happy aja ya. Enjoy teman-teman. Nah, terima kasih ya Kak Edil untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua. Yang pastinya tidak kalah seru dong. Ada Kak Indah Brilian. Halo Kak Indah. Hai, halo Kak, selamat pagi. Pagi Semangat sekali Kak. ya. Di sini udah interaksinya sangat-sangat semangat teman-teman semuanya. Iya dong Kak, harus semangat pagi nih hari pagi di hari Sabtu nih. Wih, harus semangat ini untuk menuntut ilmu, apalagi dari narasumber-narasumber kita yang kece-kece ini. Kak Indah, gimana Kak Indah? Sudah siap kah? Aku udah siap sih untuk present Sudah ke teman-teman siap. materi soal Kris. Oke, langsung aja kali ya Kak. Boleh langsung aja. Nggak lama-lama nih. Oke, langsung aja ya. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan Kak Indah. Thank you Kak. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi-pagi di hari Sabtu, tapi sudah dapat insight atau ilmu yang luar biasa ya pagi ini gitu. Eh, Salam kenal, saya Indah dari Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, terutama di kantor cabang kita di kantor cabang Fatmawati di Jakarta. Gitu. Oke, boleh langsung slide-nya aja. Sebenarnya gini, zaman sekarang ya di era digital itu kan orang tuh udah transaksi menggunakan kris gitu, udah jarang sekali transaksi menggunakan cash ya. Pasti di mana-mana ketika kita beli boba gitu atau minimal kopi lah ya gitu, pasti yang ada kris, kris, kris dan kris gitu. Nah, sebenarnya apa sih kris itu sendiri gitu? Kris itu sendiri sebenarnya merupakan QR code yang di apa namanya diluncurkan oleh Bank Indonesia gitu kan. Nah, semua perbankan ataupun vintage itu mereka bisa menggunakan atau bisa mendistribusikan si QR ini ke tenan-tenan atau ke merchant-merchant gitu. Nah, untuk teman-teman yang di sini udah punya bisnis gitu ya, nggak ada salahnya teman-teman memang harus beralih dari yang dulunya tunai nih, bayar langsung, terus harus ngasih kembalian gitu ya. Itu agak lumayan ribet ya. Jadi sekarang teman-teman udah bisa menggunakan QR gitu. Ini untuk tampilannya akan seperti ini. Jadi kris ini sendiri itu sebenarnya dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Cuman Bank Indonesia ini kan memang bekerja sama dengan perbankan dan vintage tentunya untuk pengaplikasian si kris sendiri. Nah, nanti di atasnya itu pasti akan ada nama tenannya atau nama merchant dari teman-teman sekalian gitu. Jadi contoh di sini adalah toko kembang Staman gitu. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan pembayaran, pembayarannya pun sangat mudah ya karena bisa menggunakan dompet digital gitu, bisa melalui OVO, bisa melalui perbankan juga gitu. Jadi teman-teman kalau misal punya bank yang memang sedang dipakai gitu, teman-teman tinggal buka kris, tinggal scan, tinggal masukkan nominal seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, sebenarnya ini pertanyaan aja sih seputar tentang kris statis gitu kan. Apabila kris tidak bisa di-scan, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, nanti itu akan melakukan permintaan kris merchant baru kepada PIC yang ada di perbankan gitu. Terus kemudian
Ini sebenarnya term and condition ketika di lapangan saja sih. Bagaimana kalau misalnya gambar kris itu rusak atau hilang segala macam seperti itu. Terus kris ini sebenarnya enaknya adalah bisa dibawa kemana-mana dan teman-teman bisa mendapatkan soft file-nya. Jadi ketika teman-teman transaksi itu nggak harus di lokasi. Jadi teman-teman bisa share ke si apa namanya yang akan melakukan pembayaran. Jadi teman-teman tinggal kasih barcode-nya saja dan untuk maksimalnya transaksinya itu di 10 juta per transaksi gitu. Oh ya, sama sebenarnya kris ini sendiri itu nggak perlu adanya settlement. Jadi kris ini nanti itu akan ada rekening penampungan. Jadi teman-teman nanti wajib melakukan pembukaan rekening dahulu nih. Contohlah Mbak Rizky gitu, dia punya usaha namanya Toko Kelontong Rizky gitu ya di Bogor gitu atau di Depok gitu kan. Nah, nanti ketika Kak Rizky ini pengen mendaftarkan usahanya menggunakan kris, Kak Rizky wajib melakukan pembukaan rekening dahulu sebagai rekening penampungan, yaitu rekening BRI gitu. Nah, nanti setelah rekening BRI ini tercreate, Kak Rizky bisa melakukan request kepada perbankan untuk dilakukan pembukaan kris. Setelah itu, ketika kris itu sudah terbentuk, otomatis sudah aktif dan bisa digunakan, si customer bisa langsung melakukan scan saja nominalnya berapa. Contoh aku makan lah ya di warungnya Kariski gitu. Kariski aku habis berapa? Habis 20.000 gitu kan. Nah, aku tinggal scan aja menggunakan dompet digital. Setelah itu baru uangnya akan masuknya itu di H+1 setelah transaksi. Jadi ketika transaksi hari ini masuknya itu akan masuk di H+1 setelah si customer melakukan transaksi dan ini tidak perlu dilakukan settlement gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ada yang dilakukan, nanti tinggal langsung H+1 itu akan masuk ke rekening penampungan yang itu rekening BRI seperti itu. Oke, next. Nah, sebenarnya BRI itu kita sekarang sedang fokus meluncurkan produk apps gitu namanya BRI Merchant. Ini sebenarnya akan mempermudah teman-teman juga dalam melihat report ya gitu karena kita nggak tahu nih transaksi ini berhasil atau enggak gitu. Aku ada customer tiba-tiba bayar gitu, terus uangnya udah masuk atau belum sebenarnya gitu. Nah, kita tracingnya itu menggunakan BRI Merchant. Boleh di next. Nah, kemudahannya sebenarnya apa sih BRI Merchant ini sendiri? Itu yang pertama kemudahannya adalah dari seluruh transaksi dari customer nanti itu akan bisa dilihat di BRI Merchant. Kemudian transaksinya akan aman karena teman-teman bisa langsung tahu nih dari transaksi yang sudah masuk. Aku makan di tempatnya Kariski gitu kan, bayar 20.000, nanti akan masuk ternotifikasi di BRI Merchant tersebut. Dan bagusnya lagi, BRI Merchant sekarang itu dia sudah ada push notification-nya. Jadi ketika ada uang masuk, nominalnya berapa, dia akan muncul notifikasi gitu. Jadi uang masuk 20.000 gitu. Kemudian BRI Merchant ini sendiri monitoring transaksi merchantnya itu lebih mudah karena teman-teman bisa langsung download aja transaksinya. Jadi dari dalam satu hari seluruh transaksi itu langsung bisa di-download. Next. Nah, ini sedikit review si platformnya BRI Merchant di Google Play sama di iOS. Boleh next. Oke, nah ini sebenarnya secara teknis aja nanti untuk cara pendaftarannya seperti apa. Untuk pendaftarannya sendiri nanti teman-teman bisa langsung download aja di apa namanya Play Store atau iOS gitu ya. Namanya BRI Merchant. Nah, nanti di situ sebenarnya teman-teman bisa langsung create pembuatan kris juga gitu. Tetapi tentunya teman-teman harus punya rekening penampungan dulu yaitu rekening penampungan BRI. Bagi teman-teman yang mungkin di luar dari Jabodetabek nanti bisa teman-teman langsung aja datang ke BRI untuk melakukan pembukaan rekening atau bisa melakukan pembukaan rekening online karena sekarang serba digital ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pembukaan rekening di mana saja dan bisa langsung melakukan setoran dan langsung aktif bisa digunakan saat itu juga. Ketika teman-teman udah punya rekening BRI, otomatis teman-teman tinggal create untuk krisnya seperti itu. Oke, nah ini perbandingan ya beberapa perbankan khususnya BUMN ya. Biasa kita peers-nya itu adalah dari Mandiri, dari BCA dan dari BNI. Ini beberapa aktif apa namanya beberapa fitur yang sudah kita ada, cuman di bank lain itu belum ada. Nah, kalau yang pertama ini loyalty point. Loyalty point itu khusus untuk merchantnya BRI. Nanti mereka akan mendapatkan poin dan itu bisa langsung ditukar melalui website ya nanti tentunya ketika banyak yang melakukan transaksi, otomatis poinnya nanti juga akan makin meningkat. Kemudian tentunya ada monitoring transaksi, terus kemudian ada complaint handling. Nah, complaint
handling ini sendiri, yaitu ketika nanti ada customer yang Mbak, saya udah melakukan pembayaran loh Mbak, cuman di sisi dari perbankannya belum masuk nih dari report BRI merchant-nya. Nanti teman-teman bisa melakukan complaint handling langsung dari apps tersebut. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian next-nya bisa monitoring pencairan dananya, kemudian bisa download report statement-nya, kemudian bisa melakukan user management. User management ini sebenarnya bisa ketika teman-teman udah punya usaha nih, terus teman-teman ada usaha yang lain gitu, yang pegang bukan teman-teman sendiri. Nah, itu nanti bisa dilakukan penambahan user management gitu. Push notification tadi, kemudian apps ini pun bagusnya kita udah bisa di iOS dan udah bisa di Android gitu. Next, mungkin boleh. Nah, ini untuk dashboardnya seperti apa apps-nya kita gitu kan. Di sini ada penjualan harian, ada penjualan mingguan, dan ada penjualan bulanannya. Jadi teman-teman sangat mudah ketika pengen nge-trace transaksinya itu dalam satu hari ini sudah ada berapa yang melakukan transaksi ataupun di dalam mingguan ataupun dalam bulanan. Dan di situ juga teman-teman bisa melihat performa dari penjualan nih dalam satu bulan ini, kira-kira penjualannya naik atau turun nih gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan evaluasi penjualan langsung menggunakan apps ini. Oke, boleh di next. Nah, ini hanya fitur-fitur di dalamnya. Oke, ini untuk yang monitoring transaksi tadi. Teman-teman bisa melakukan monitoring transaksi. Boleh di next. Nah, ini yang complaint handling tadi ya. Jadi teman-teman ketika nanti ada permasalahan terkait transaksi yang belum masuk, transaksi gagal, transaksi menggantung, teman-teman bisa langsung melakukan pengaduan ataupun melakukan bantuan langsung dari BRI Merchant gitu. Nah, di situ ada pusat bantuan, teman-teman bisa melakukan pengaduan secara mandiri, dan itu pun juga langsung cepat sih kita. Untuk SLA-nya itu 14 hari kerja. Oke. Oke, ini jadi teman-teman kalau misalnya udah punya bisnis satu nih, terus habis itu mau tambah bisnis yang lainnya, nanti teman-teman bisa langsung penambahan di menu tersebut. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk download reportnya. Jadi teman-teman nanti sangat mudah ketika transaksi dalam satu hari itu sudah terbentuk. Contohlah di sini total penjualan 1 juta dari 10 transaksi. Nah, nanti teman-teman bisa langsung melakukan report ataupun download laporan transaksinya, dan filenya itu bisa berupa CSV maupun PDF. Sangat mudah sih teman-teman sebenarnya. Oke, boleh di next. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, sebenarnya sekarang itu semua eh vintage ataupun perbankan itu lagi berlomba-lomba memberikan apa namanya aplikasi yang terbaik gitu ya buat customernya gitu. Nah, ini kita mempermudah dari customer kita untuk melakukan pengecekan transaksi gitu dengan adanya pembacaan notifikasi transaksi menggunakan suara gitu. Jadi teman-teman tanpa harus ngelihat atau refresh ketika transaksi udah masuk, udah ternotifikasi dengan suara. Dan notifikasinya ini juga real time ya teman-teman. Jadi ketika dana udah langsung masuk, itu udah langsung saat itu juga teman-teman dapat notifikasi. Oke, next. Oke, oke, next. Nah, ini sebenarnya yang akan upcoming dari apps kita ya, BRI Merchant itu. Yang pertama nanti akan adanya Notif Center ya. Kemudian ada POS. Jadi POS ini sendiri nanti akan mempermudah teman-teman ketika teman-teman punya bisnis gitu. Teman-teman tracing transaksinya itu udah sangat-sangat mudah gitu. Dan di sini nanti juga transaksi penjualannya itu real time. Jadi teman-teman saat itu juga di end of day gitu kan mau melakukan penarikan pencatatan transaksi gitu udah langsung bisa banget sih. Jadi akan sangat dipermudah gitu. Dan nanti teman-teman itu ketika melakukan contoh mau create kris baru nih, usaha baru gitu, udah langsung bisa langsung dari BRI Merchant, dan itu nggak perlu nunggu waktu yang lama gitu. Jadi minimal 5 menit create user krisnya itu udah langsung terbentuk. Jadi sangat mudah, teman-teman nggak harus datang ke bank lagi, teman-teman udah bisa langsung buat kris dimanapun teman-teman berada gitu. Oke. Ya, mungkin itu dari saya ya. Sama sedikit aja. Kris ini kan sebenarnya ada yang namanya MDR ya. MDR itu adalah Merchant Discount Rate gitu. Jadi setiap kali
customer transaksi, contoh saya makan di tempatnya Mbak Reski gitu kan, soto soto Bogor gitu kan, 20.000. Nah, nanti teman-teman ketika saya melakukan transaksi menggunakan kris, itu akan kena potongan 0,3%. Dan itu akan dibebankan ke si merchant-nya. Seperti itu. Namun, kebijakan dari BI untuk saat ini, transaksi under dari 100.000 itu masih 0 MDR, jadi tidak dikenakan potongan sama sekali. Tapi ketika customer melakukan transaksi nih lebih dari 100.000, itu teman-teman akan kena potongan 0,3%. Seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak Rizky penjelasan mengenai kris dan apps-nya dari BRI yang mempermudah teman-teman nanti ketika melakukan proses transaksi gitu ya di lapangan ataupun ketika menerima transaksi dari si customer. Gitu. Mungkin kita bisa open to discuss gitu ya dari teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak untuk Oke, sharing materinya sama-sama. mengenai sistem pembayaran digital ini khususnya QRIS dari BRI itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Indah Brilian bahwa banyak sebenarnya BUMN dan BUMN lain, bank-bank lain begitu ya yang mengadopsi QRIS, tapi BRI ini punya nilai plusnya tersendiri seperti tadi yang sudah dibandingkan dengan BCA, Mandiri, kemudian BNI. Jadi teman-teman untuk memilih kira-kira mau daftar QRIS di mana nih? Wah, sepertinya BRI ini sangat direkomendasikan nih buat teman-teman yang belum mendaftarkan UMKM-nya. Nah, di kolom chat sepertinya sudah ada penanya. Kak Aidil masih standby kah? Masih standby di sini. Oke Kak. Oke, kita mau masuk ini ya Kak, sesi tanya jawab nih. Boleh? Boleh. Oke, kita saya bacakan dari kolom chat dulu nih. Kak Keane. Oke Kak Keane, ini untuk Kak Indah ya Kak. Kak Keane, apa sajakah manfaat penggunaan QRIS bagi pedagang? Oke, jadi manfaatnya kris lah ya buat pedagang itu sebenarnya ini udah ada temen aku ya, namanya Mas Ade gitu yang bantu ngejawabin di kolom komentar gitu. Penggunaan cash ini sendiri itu mempermudah customer adalah menerima pembayaran cashless yang selama ini mungkin kita banyak tuh menggunakan cash gitu dan cash ini pun juga kita nggak akan tahu ya uang ini sebenarnya palsu atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kris ini sendiri itu mengurangi eh, adanya uang-uang palsu yang kita terima di apa di lapangan gitu ya. Nah, kemudian kris ini sendiri tadi yang udah aku jelasin ya Kak, MDR-nya itu 0% ketika transaksi di under 100.000. Jadi teman-teman nggak akan kena charge sama sekali gitu. Namun ketika transaksi nanti lebih dari 100.000, teman-teman akan kena potongan 0,3% gitu. Sangat mempermudah ya, apalagi di zaman digitalisasi yang sekarang gitu. Kayaknya orang jarang banget bawa cash gitu. Kayak saya tentunya jarang, sangat jarang gitu. Bayar parkir aja sampai aduh, kayaknya harus ngorek-ngorek tas dulu nih gitu buat dapat uang receh gitu. Karena sekarang semua udah serba digital sih. Kalau kita berjualan tapi kita nggak bisa menampung ataupun memfasilitasi apa kebutuhan dari customer itu akan lumayan sulit juga ya gitu. Karena semua udah serba digital dan kita pun juga harus menuju ke sana gitu sih. Oke, sorry. Nah, itu tadi Kak Keane jawaban dari Kak Indah ya. Semoga membantu menjawab dari pertanyaan Kak Keane. Nah, selanjutnya nih dari Kak Riswanda Imawan untuk Kakak Aidil nih sepertinya ya. Izin nanya nih Kak mengenai digital marketing. Sebagai seseorang yang baru mau mulai belajar, mau tahu dong gimana nih memulai strategi digital marketingnya. Boleh Kak Aidil silahkan dijawab. Oke, menarik. Berbicara berbicara terkait digital marketing mulai dari mana gitu ya. Em, jadi gini, yang bisa teman-teman semua lakukan sebetulnya adalah memperbanyak referensi. Referensinya tuh nggak hanya kita menjadi konsumtif ya. Biasanya kan kita terpapar sama konten tuh ada banyak banget. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh biasa handphone ada deket kita tuh. Coba untuk luangin waktunya sedikit demi sedikit kita coba ganti itu. Tidak memperbanyak konsumsi konten, tapi memperbanyak produksi konten. Karena dengan melakukan, teman-teman semua akhirnya akan terbiasa dan mempelajari banyak hal.
Soalnya yang ada di sekitar kita itu banyak sekali, mau belajar di YouTube ya bisa, mau ikut webinar A B C D E juga ya bisa. Tapi yang jadi masalah di orang kita adalah kebanyakan teori, kebanyakan excuse, kebanyakan alasan, ngumpulin banyak banget materi, ngumpulin banyak banget PDF, tapi nggak bikin apa-apa. So, sedikit aja coba untuk beraniin dirinya posting. Kalau emang ternyata malu masih pakai akunnya sendiri, boleh pakai bikin akun lain, silakan. Yang betul-betul ditargetin. Contoh, saya lagi main TikTok. Saya lagi main TikTok untuk pertama kalinya. Terus saya lagi mikirin, ini akunnya ngomongin apa ya? Oh, ternyata saya ngomongin kehidupan anak sama ayah aja. Udah. Jadi dibahas tuh soal bayinya saya aja tadi yang ada di TikTok. Cukup berbeda kalau emang ternyata masuk ke Instagram. Berbeda lagi kalau emang masuk ke LinkedIn. Jadi ini memang berpengaruh kepada citra atau bahkan brand apa yang ingin kalian atau teman-teman semua titipkan. Jejak digitalnya ingin diakui sebagai apa. Dan pastikan bahwa yang ditinggalkan atau bahkan yang dititipkan tadi yang diposting itu sejalan dengan yang teman-teman semua harapkan. Dan jangan sampai malah jadi kesannya sok-sokan posting tapi tidak mendalami atau bahkan tidak coba untuk ahli di sana. Jadi misal saya menyatakan diri sebagai orang yang senang banget main Tamiya. Saya senang banget posting-posting Tamiya. Tapi ternyata itu hanya sekedar posting. Sementara saya nggak betul-betul punya Tamiya-nya. Kayaknya cukup aneh ya. Jadi silahkan tetap dengan etikanya, tetap dengan etis, walk the talk. Saat teman-teman semua menyampaikan sesuatu, harapannya baiknya teman-teman juga melakukan itu. Gitu. Jadi langkah awal adalah gimana caranya kita beraniin produksi konten dulu untuk bisa tahu nanti responnya gimana. Itu mungkin, RSK. Nah, itu tadi Kak Rizwanda jawaban dari Kak Aidil, yaitu bukan hanya konsumsi konten yang diperbanyak ya Kak, tapi bagaimana kita produksi kontennya begitu ya. Dan yang pastinya gerak dulu aja gitu. Nah, gimana Kak Rizwanda? Apa ada tanggapan? Sepertinya tidak ada ini. Sudah puas nih dengan jawaban Kak Aidil. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Natania. Apakah QRIS berlaku permanen atau perlu selalu diperbaharui? Untuk Kak Indah nih. Oke, buat Kak Natania, kris ini sebenarnya berlaku sampai kapanpun ya. Jadi ketika teman-teman punya soft file-nya gitu, ketika udah dicetak, lusuh, rusak segala macam nanti bisa dicetak lagi. Jadi hanya satu kris bisa berlaku sampai kapanpun gitu. Ketika teman-teman memang rekeningnya masih aktif ya, rekening penampungannya, karena balik lagi nanti ketika teman-teman mendapatkan transaksi dari customer, masuknya akan ke rekening penampungan gitu. Jadi perlu di apa ya, perlu diingat gitu. Jadi yang penting adalah rekening penampungannya itu hidup, jangan sampai udah buka rekening BRI dipakainya pas lagi ada event aja nih gitu. Biasa kan beberapa merchant suka kayak gitu ya, ada event ikut event gitu dipakai untuk transaksi, tapi ketika udah selesai nanti rekeningnya nggak dipakai lagi, otomatis kan nanti secara perbankan itu akan close by system gitu ya, ketika 3 bulan tidak digunakan. Nah, secara otomatis krisnya memang bisa dipakai, tapi uangnya nggak masuk ke rekening tuh. Jadi sayang gitu kan ketika ada transaksi tapi nggak masuk ke rekening gitu. Jadi wajib dipastikan rekeningnya masih aktif. Ketika rekening masih aktif, secara otomatis krisnya juga tetap aktif. Gitu sih, Kak. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Ini boleh nih kita dua pertanyaan lagi kali ya. Ada Kak Arlinda yang mau nanya tentang detail syarat untuk buka QRIS. Sama satu lagi nih, tips untuk konsisten bertahan di satu bisnis. Soalnya nggak jarang banget bagi pebisnis pemula, konsisten itu tidak mudah, apalagi jika di awal masih sepi peminat. Nah, boleh nih mungkin Kak Indah dulu kali ya tentang bagaimana syarat membuka QRIS. Oke, jadi untuk syarat pembukaan kris, itu yang pertama teman-teman harus punya rekening perbankan dulu ya gitu. Bisa menggunakan BRI, bisa menggunakan bank lain sebenarnya gitu. Tapi karena kita lagi diskusinya sama BRI, jadi kalau bisa rekeningnya rekening BRI gitu. Nah, ketika teman-teman nanti udah punya rekening BRI, karena bukannya itu sangatlah mudah gitu, teman-teman bisa buka secara online gitu ke bukarekening.bri.co.id. Nanti teman-teman akan diarahkan ke website, habis itu pilih nih tabungannya apa yang kira-kira teman-teman tuh cocok gitu.
untuk usaha teman-teman gitu. Setelah itu baru teman-teman nanti bisa download yang namanya Berry Merchant. Kalau teman-teman domisilinya di Jabodetabek, nanti bisa langsung hubungin saya aja atau Mas Adi rekan saya gitu. Nanti kita akan bantu. Nanti kita coba share juga kontak kita ya ke teman-teman gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh discuss by chat aja gitu. Nanti teman-teman ketika udah punya rekening penampungan, teman-teman bisa langsung download Berry Merchant dan langsung bisa create dari situ gitu. Kalau teman-teman ada kendala, aduh kayaknya aku masih takut nih apa segala macam, boleh langsung datang aja ke Berry terdekat dari lokasi teman-teman. Seperti itu. Thank you Kak Indah. Itu tadi ya Sama. Kak Arlinda jawaban dari Kak Indah Brilian. Semoga membantu menjawab pertanyaannya. Selanjutnya satu lagi nih Kak, satu lagi ya. Eh, Selamat siang. Sebelumnya makasih banget sharing sesinya seru. Tapi mungkin ada apa ini? Ada tantangan tersendiri nih buat produksi konten media sosial buat campaign kantor pemerintahan yang notabene selalu ada unsur negatif dari masyarakat. Wah, seru nih pertanyaannya nih. Nah, pertanyaan saya, adakah tips atau cara untuk membuat konten medsos yang menetralkan asumsi negatif masyarakat ke program pemerintahan itu sendiri? Terima kasih Kak Aidil, boleh dijawab Kak? Kayak begini sih Kak Idil. Oke, jadi gini, em, Kak Mutmainah Paramanandi bisa banget. Yang menjadi problem dari kreator di pemerintahan adalah birokrasi kan. Di mana saat kontennya harus tayang, itu harus ACC dari pimpinan, harus ACC dari atasan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang diberikan keleluasaan, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab untuk mereka tahu nih porsi-porsinya. Dan bagaimana caranya untuk tadi mengurai hal-hal negatif yang berseliweran di masyarakat, sebenarnya ada kuncinya satu. Masyarakat itu tuh senang banget untuk terlibat. Masyarakat sebetulnya ingin dilihat. Masyarakat sebetulnya ingin diakui keberadaannya. Kadang kita merasa nih sebagai konten kreator pemerintah, karena saya juga terlibat di salah satu pemerintah, itu tuh kita hanya ingin menjadi pengirim pesan. That's the problem. Masalahnya kita juga bertindak sebagai penerima pesan. Jadi jangan sampai persepsinya ya udah masyarakat harus tahu kebijakan yang lagi kita bikin, masyarakat harus tahu sosialisasi yang kita mau dan sebagainya. Oh enggak. Enggak kayak gitu cara mainnya Ferguson. Akan semakin jelek kalian di mata kami masyarakat. Jadi salah satu caranya adalah merangkul masyarakat itu sendiri. Contoh, contoh, ternyata saya ada di salah satu kementerian berbau transportasi. Udah langsung ketahuan kalau ngomongin transportasi. Tapi yang saya bahas, atau bahkan yang memang diulas, itu nggak hanya terkait aktivitas-aktivitas yang ada dari sisi transportasi. Saya bisa aja coba untuk izin nge-repost kontennya Kak Indah saat memang Kak Indah lagi nyobain naik MRT ke Fatmawati. Misalnya ternyata beliau beliau bagiin experience-nya bahwa, iya anjir happy banget ketemu, ketemu temen di sini, terus cepet ya, satset banget naik MRT dari Bundaran HI, ya, lagi makan siang di Plaza Indonesia, terus tiba-tiba pulang ke Fatmawati, itu gampang banget. Thank you ya, udah gitu. Meskipun ternyata nggak ada afiliasi langsung dengan pemerintah, tapi masyarakat, ini gue tanya langsung deh, Kak Indah, kalau ternyata tiba-tiba konten lo kayak gitu, terus di-repost sama Instagram pemerintah, rasanya gimana? Happy dong. Happy lah gitu. Iya, Dan itu happy. yang akhirnya akan nurunin citra negatif. Jadi sebetulnya citra negatif yang pemerintah buat itu kalian pertahankan sebetulnya selama ini. Jadi harapan saya sudah tidak lagi dipertahankan. Coba kita berbaur, coba kita ikut dengan trennya, coba kita rangkul. Karena media sosial sebenarnya bukan bukan mading. Pemerintah itu kadang jadi media sosial tuh mading. Informasi apa ya udah taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Media sosial itu tempat kita ngobrol dengan seluruh stakeholders, termasuk dengan masyarakat. Jadi libatkan masyarakat untuk bisa menumbuhkan lagi citra happy-nya dan masyarakat kayaknya akan happy seperti tadi kata Kak Ita. Itu mungkin Kak Reski. Oke, thank you Kak Aidil untuk jawabannya sangat luar biasa ini. Nah Kak, Mutmainah itu tadi ya jawaban dari Kak Aidil. Jadi intinya bagaimana kita juga sebagai pemerintah mau berbaur kepada masyarakat kita. Nah, teman-teman semua, mohon maaf nih.
karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas, jadi kita tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab ini, teman-teman. Padahal masih banyak nih yang mau tanya nih, yang mau nanya. Apalagi tadi ada Kak, siapa ini? Animator Murder. Tadi mau nanya, tapi maaf banget ya Kak, karena sesi tanya jawab kita sudah selesai. Jadi teman-teman boleh dilanjutkan mungkinnya Red, tidak pertanyaannya apa-apa, ke Kak. Instagram Kak Aidil dan Kak Indah. Boleh ya Kak Indah, Kak Aidil, untuk teman-teman langsung bertanya kepada Kak Indah dan Kak Aidil melalui DM. Boleh, Boleh, boleh. Boleh? Kak. Boleh, boleh. Oke, terima Nanti kasih. nanti paling ini sih teman-teman kalau misal mau post sosial media, maksudnya aktivitas kita hari ini boleh banget tag aku ya. Oh iya, boleh Oh iya, dong, boleh banget Iya, tuh. harus iya. dokumentasi. Oke. Boleh banget tuh kayaknya. Silahkan ya teman-teman ya. Iya, nah untuk teman-teman yang mungkin tadi telat hadir begitu ya, saya izin mau kembali men-share gitu tentang memperkenalkan apa sih Kaizen Room itu sendiri. Jadi, teman-teman izin share screen tentang menjelaskan tentang Kaizen Room itu sendiri. Jadi kami Kaizen Room di sini merupakan perusahaan human growth development yang hadir sebagai ruang bertumbuh untuk setiap sumber daya manusia yang dimiliki setiap lini organisasi. Baik itu untuk membantu dalam proses peningkatan soft skill-nya maupun digital skill-nya. Ini semua didasari dari permasalahan di mana perubahan teknologi yang begitu cepat yang membuat kita sebagai sumber daya manusia di setiap organisasi ini perlu yang namanya adaptasi yang begitu cepat. Jadi kami menularkan ini melalui berbagai aktivitas event, baik itu dari public event, in-house training, hingga project consulting. Seperti yang teman-teman sedang ikuti ini merupakan suatu cara kami untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, bagaimana kita bisa lebih cepat begitu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, tidak hanya itu, pastinya kami juga berpetualang di sekolah dan juga perguruan tinggi, perusahaan swasta, hingga BUMN dan instansi pemerintah. Melalui apa? Melalui peningkatkan communication skill-nya, digital skill-nya, hingga leadership-nya. Nah, teman-teman, kami juga hadir bukan hanya secara online, tapi juga secara offline dan hybrid. Nah, terima kasih banyak sudah mau ikut kelas Diginomi kita pada pagi hari ini. Jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut terkait program training dari Kaizen Room, silahkan teman-teman untuk menghubungi kami, baik itu dari WhatsApp maupun dari Instagram. Jangan lupa juga ya di follow @kaizenroom. Nah, teman-teman, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelumnya izin saya untuk merangkum poin-poin atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh narasumber kita. Namun boleh admin mungkin di-share link absensinya sembari teman-teman mengisi link absensi, sembari saya juga menyampaikan poin-poin penting dari narasumber-narasumber kita. Jadi, setelah mendengarkan materi dari narasumber kita ini, teman-teman diharapkan bisa mendapatkan pengetahuan tambahan dan keterampilan pastinya tentang bagaimana kita memanfaatkan QRIS secara lebih maksimal untuk kita dapat bersaing di pasar digital. Dan pastinya juga bukan hanya tentang pembayaran digital yang perlu kita adopsi, tapi tentang bagaimana penggunaan media sosial itu sendiri. Karena mengingat media sosial merupakan alat yang sangat ampuh bagi UMKM tentunya untuk meningkatkan visibilitas dan membangun brand dan juga meningkatkan penjualan. Namun perlu diingat teman-teman bahwa keberhasilan dalam memanfaatkan media sosial membutuhkan strategi. Yang seperti tadi Kak Aidil bilang bahwa bukan hanya tentang posting-posting saja, tapi kita perlu yang namanya strategi yang tepat dan konsistensi dalam membuat konten. Nah, oke, baik teman-teman, itu tadi rangkuman singkat dari saya atas materi kita pada pagi hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensinya agar teman-teman bisa mendapatkan materi dan juga pastinya sertifikat. Nah, teman-teman silahkan ya diisi link absensinya. Gimana nih? Teman-teman, seru kan sesi Diginomi kita pada pagi hari ini? Boleh dong reaksinya, jempolnya, seru kan? Nah, semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat tentunya pada hari selanjutnya. Oh, mohon maaf teman-teman, ternyata dari tadi saya tidak on cam, mohon maaf sekali. Ini sepertinya ada kesalahan teknis dari saya sendiri. Maaf kali ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Masih belum, Kak. Belum ya? Wait. Ah.
Nah, gimana? Sudah? Udah Kak. Soalnya Oke, mohon maaf ya saya teman-teman. tadi tuh lihat Saya kok Kak berbicara Reski panjang tiba-tiba off lebar, cam tapi gitu. ternyata ini tidak terlihat muka saya begitu ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Oke, nah teman-teman jangan lupa diisi ya link absensinya dan di follow juga ya tentunya Instagramnya @kaizenroom dan jangan ragu untuk berdiskusi lanjut dengan kami untuk mendiskusikan tentang kebutuhan organisasi teman-teman semuanya. Untuk mengakhiri acara, boleh dong teman-teman untuk on cam biar kita dokumentasi bersama. Boleh ya teman-teman? Silahkan untuk on kameranya agar kita mendokumentasikan, agar meninggalkan jejak digital yang positif pastinya ya teman-teman. Silahkan bisa on cam. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau on cam? Boleh? Boleh nih, Kak Dina, boleh nih Kak Eva juga, silahkan on cam, ayo Kak Saya pakai Arlinda, kamera boleh, eksternal Kak. biar kita bisa meninggalkan jejak digital yang positif. Nah, Kak Indah mungkin ada usulan gaya Kak, karena aku lihat di sosial media Kak Indah nih, wih, sangat-sangat estetik nih kayaknya nih. Coba dong Kak, gimana nih kira-kira pose kita? Waduh, apa tuh Kak? Ayo Aku dong ikut Kak, aja. Oh, gini, Brimo, Brimo. Brimo Brimo gimana gimana tuh? ya? Gini, Oh gini, gini. gini. Terus, oh ya, Brimo. Oke, Nah, ayo teman-teman. Udah siap? Admin, boleh ya standby. Dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih thank banyak. Jangan lupa ya, you. tadi dokumentasinya bisa di-share loh di Instagram dan di tag Kak Indah, Kak Aidil. Saya juga boleh banget dan pastinya jangan lupa di tag @kaizenroom. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dan pastinya untuk narasumber kita yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan kita materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Kak Indah dan juga Kak Aidil dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Semoga di Genomik kali ini bisa lebih bermanfaat dan menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semuanya. Dan perlu diingat bahwa menjadi seorang pelaku bisnis, pelaku UMKM, bukan cuma tentang mau jual produknya apa, tapi kita perlu menanamkan namanya empati kepada pelanggan kita agar tahu mereka sebenarnya butuhnya apa. Nah, itulah mengapa kita perlu mengadopsi yang namanya pembayaran digital ini. Karena kenapa? Karena biar mengurangi yang namanya hal negatif atau mengurangi keresahan dari pelanggan kita, yaitu tidak antri lagi dalam pembayaran. Nah, sekaligus saya mohon maaf apabila ada ucapan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Saya Reski Widyaningsih Kusuma, pamit undur diri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi. Waalaikumsalam Om. warahmatullahi Sampai jumpa wabarakatuh. teman-teman di Diginomik Makasih berikutnya. Kak Reski. Terima kasih banyak Kak Indah, Mas, Kak terima Aidil, kasih dan banyak. teman-teman semuanya. Terima kasih Makasih Kak banyak. Indah, terima kasih Kak Egil, Terima dan juga Kak kasih, Reski. Maulana. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan berjalan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi,
dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.